Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa kan ini. Allahu Akbar. Masalah matersun telah diberikan kesempatan untuk berbagi di depan panjenengan sami. Karena ini majelis yang mulia nggih, insyaallah majelis yang mulia. Kita mohon pada Allah Ta'ala bibarakati hada majelis, bahwa Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmunya Allah Ta'ala, dan menjadikan ilmu ini barokah di dunia wal akhirah. Ila hadini wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, tadi telah diperkenalkan saya Reza Ahmad dari CI niku Certified Instructor. Karena diminta untuk ngisi training, makanya saya tampilkan itu sebagai konsekuensi dari BNSP ya, itu ngaten nggih Bapak-bapak. Jadi tidak ada di universitas manapun yang pakai CI. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang AI, masih dalam koridor AI atau Artificial Intelligence. Tapi sesuai dengan yang tadi saya sampaikan atau disampaikan oleh Bapak Ketua, hubungannya dengan saya adalah tentang keuangan. Karena bagaimanapun juga bisnis itu selalu bersinggungan dengan uang. Betul-betul Ibu? Nah, pertanyaannya, seberapa aware atau seberapa care kita terhadap uang bisnis gitu. Nah, saya mau tanya sebelumnya, ada yang omsetnya ini, bicara omset enggak apa-apa nggih? Bertanya omset, kan nggak ada dirjen pajak toh. Bicara omset, yang pendapatannya satu hari tembus 1 juta sinten? Ada enggak? Oh, berarti tembus 5 juta. Amin. Kosong, Masya Allah. Atau muter terus, alhamdulillah. Malah justru yang baik itu yang muter terus. Muter terus itu yang bagus. Tapi begini, di dalam perputaran uang itu, perputaran uang bisnis itu, banyak sekali saya melihat atau saya mencermati itu kenapa kok bisnisnya nggak tumbuh-tumbuh, nggak maju-maju. Karena banyak saya temukan para pebisnis itu tidak membedakan antara uang pribadi dengan uang bisnis, dicampur dari siji. Kan ngaten nggih? Akhirnya apa? Begitu mau kulaan lagi ndak ada uang, bingung. Nggih mboten? Nah, kenapa kok nggak dipisah, kenapa? Biar akur. Kadang sudah dipisah tapi ngakur lagi. Berarti permasalahannya kan disiplin nggih. Disiplin dan indisipliner. Kan ngaten nggih. Tapi itu yang paling penting, karena apa? Di dalam dalil pun Allah ngendikakan ngeten iki, orang itu akan dihisab nggih. Dihisab, ditanya, dimintain pertanggungjawaban terkait harta niku dalam 2 perkara. Apa? Dari mana didapat dan untuk apa? Nah, itu kalau dalam sistem akuntansi kan cuman ada pasifa aktiva nggih mboten. Nah, pasifa itu dari mana uang itu? Dari utangkah, atau dari modal pribadi kah, atau dari laba, kan ngoten nggih. Lalu untuk apa? Oh, ini untuk belanja dan lain sebagainya. Nah, itu amanah kita terhadap uang di dalam bisnis. Nah, kalau misalnya di dalam bisnis ini dicampur, oh ini buat bayar sekolah anak dan lain sebagainya, itu sama aja kita nggak amanah sama bisnis, betul?
Padahal kita minta sama Allah Ta'ala untuk ya Allah berikanlah saya bisnis yang barokah, untungnya besar dan banyak kata niku. Tapi kita nggak amanah terhadap uang yang kita pegang. Gimana? Saya mengalami. Jadi itu problem umum yang saya juga mengalami. Nah, insya Allah pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini kita memanfaatkan karyawan, memanfaatkan karyawan kita yang kita nggak perlu bayar. Sebenarnya kenapa kok kita nggak bisa nyampur itu karena kita bingung, Pak. Iki tak lebokne endi, terus kemudian kapan saya nyatet, terus nyatet itu paling membosankan, gimana? Menyatet uang masuk uang keluar itu membosankan bukan? Membosankan. Jualan resoles 10 resoles niku setunggal pinten? Kalau isi daging kambing daging ayam pinten? 4.000 nggih. Kulaan pinten? 3,5. Untung 500. Untung 500 kon nyatet, Mas. Kan ngoten niku nggih. Paling membosankan. Tapi itu penting. Pencatatan itu penting karena salah satu wujud amanahnya ya mencatat itu pintunya. Kalau nggak dicatat ya untuk apa berbisnis, kan begitu. Mungkin hobi. Nah, ya sebenarnya saya hobi jualan resoles. Ngoten niku. Iki materiku sing ndi, Mas? Ora ono. Redam nggih. Oh iya. Oh nggih, tadi saya sudah sampaikan ke panjenengan ada 2 materi. Terus nanti perkenalkan ini tim saya Mas Azhar dan Mas Siki bantu panjenengan nanti untuk kita mainan AI, ngaten nggih? Mainan AI. Perso AI mboten? Saya sambil berdiri boleh? Bebas. Oh ini nyangkut. Nggih. Artificial intelligence itu sebagai 2 mata pisau dengan 2 mata nih. Kadang bisa membunuh kita dan kadang malah membantu kita. Nah, saya sampaikan ke teman-teman juga yang ikut pelatihan saya atau bareng-bareng sama saya, AI ini tempatkan sebagai alat. Seperti hanya panjenengan punya handphone, itu kan sebagai alat, betul? Sebagai alat untuk komunikasi. Jenengan punya buku sebagai apa? Alat untuk menulis. Hanya itu saja. Nah, AI itu diciptakan sama penciptanya itu untuk membantu supaya kita lebih efisien. Dari AI ini nanti jenengan akan mau melakukan apapun itu bisa selama ada di komputer. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kan Mas Awal ngendiko ini bisa buat video, bisa buat foto, lagu dan lain sebagainya, nggih. Nah, seperti itulah. Cuman kita tidak boleh terjebak terus kabeh-kabeh ngandel ke AI, kan kata niku. Sampai urusan dalil neng AI kan katanya. Dalil riba yang halal. Ya enggak ada. Riba ya haram. Kan kata gitu. Semuanya berdasarkan AI. Tapi AI ini kita bisa memanfaatkannya sebagai karyawan kita, Bapak-bapak, Ibu. Karyawan apa? Kita bisa ngerjain AI. Ngerjain AI tanpa kita bayar lebih, kan kata nih. Nah, ini hari ini kita mau bikin bisnis yang untung tapi kita nggak perlu ngitung. Menarik betul. Kalau tadi kan problemnya ngitung, problemnya ngitung, tapi kita sekarang nggak perlu ngitung, nggak perlu nyatet, biarkan AI yang nyatet. Next. Oke. Arus kas tadi sudah saya sindir. Biasanya teman-teman pelaku UMKM itu tidak membedakan tadi uang masuk ke bisnis dan uang pribadi. Semuanya dijadiin satu. Akhirnya apa? Ya nggak ngerti ini bisnis kita bertumbuh atau enggak. Nah, padahal kalau kita ngomongin amanah itu harus ditumbuhkan atau dimatikan? Ditumbuhkan. Makna barokah sendiri itu apa, Bapak Ibu? Barokah itu memudahkan ke kebaikan selanjutnya. Ziyadatul khair. Tidak sekedar bertambah, tapi
memudahkan kita untuk berbuat baik selanjutnya. Contoh harta yang barokah. Harta yang barokah misalnya kita dagang dapat untung 10.000, tapi dari 10.000 itu kita bisa beramal soleh. Dari 10.000 itu kita bisa nyekolahin anak, kita bisa haji misalnya, bisa umroh. Tukang bubur naik haji kan ada, ya kan? Teman saya tukang bubur belum naik haji, Firly. Kan kata nggih, itu keberkahan. Makna keberkahan dalam harta itu seperti itu. Nah, cuma untuk ngerti ini tumbuh atau enggak kan harus dicatat tadi nggih. Sedangkan kita itu manusia hari ini tuh manusia paling males untuk mencatat. Pun niku jenengan mboten saya protes. Iya, biar next slide. Silakan. Nah, sebenarnya uangnya tuh banyak. Panjenengan, saya yakin uangnya banyak, uangnya berkah, uangnya berlimpah. Cuman malas nyatet dan mau belajar untuk lebih upgrade lagi pakai ERP tadi itu yang Bapak sebutkan tadi, ERP Enterprise Resource Planning, kok wis kaboten ya harap sinawi ya. Ada. Nggih, tapi nanti saya minta nggih untuk hari ini kita nggak cuma sekedar teori filosofis seperti ini nggih, tapi langsung praktek. Maka saya hadirkan dua pemuda ini yang punya baru lulus insyaallah, mahasiswa baru lulus. AI bukan sekedar alat teknologi tapi akuntan pribadi. Nah, bayar akuntan itu awis napa mboten? Awis. Akuntan tok nyatet, gawean nyatet larang-larang. Kan ngaten nggih. Tapi sekarang kita mau jadikan AI itu sebagai akuntan pribadi. Sepakat apa mboten? Nek mboten sepakat pun selesai sampai itu. Jadi mau nggak mau harus sepakat. Next. Oke. Langsung praktek nggih. Panjenengan sudah saya kirimkan materi ya. Sudah via PDF dan lain sebagainya, maka siapkan HP-nya. Betul HP mboten? Pakai data mboten? Oh, Mas Awal pakai data. Beli HP 2000. Kalau pertemuan kemarin Mas Awal kan bilang gini nggih, From itu ada tekniknya. Berpuisi dengan AI itu ada tekniknya, betul? Ada yang jadi perannya apa kan ngeten. Terus nanti tugasnya apa, batasannya apa, leres nggih? Masih ingat materinya Mas Awal sebelumnya? Kalau nggak salah bulan Februari. Lupa. Apa kita kembali di bulan Februari? Ya, silakan Mas Awal. Saya bantu ingatkan dulu. Panjenengan kalau mainan AI mboten? Oh belum, ChatGPT. Gemini, ChatGPT. Nah itu AI kan? Ya. Pakai ChatGPT atau pakai Gemini itu sama polanya. Polanya itu kita harus menempatkan si AI itu sebagai karyawan kita, kan ngoten nggih? Nah, kita suruh tugas apa? Hasilnya apapun ngoten niku mawon. Yang belum ada AI-nya sinten? HP yang belum ada AI-nya? 1, 2. Ada AI-nya tapi nggak ada HP-nya. Nggih, mangke yang itu nunut nggih, sareng-sareng mawon. Mas Diki dibantu yang apa? Belum ada AI-nya. Nah, sesekali gini, daripada kita tuh chatting, buatkan puisi untuk suamiku. Nah, ngaten iku sesekali kita menempatkan si AI itu sebagai napa wau? Akuntan pribadi. Nah, tugas akuntan itu napa? Tugas akuntan apa? Membantu dagang. Napa? Paling sederhana kata-katanya bagaimana? Tugas akuntan itu napa? Nyatet. Gitu. Nyatet sampun ngoten mawon.
Ini kan kalau mahasiswa baru kayak Gen Z itu penjelasannya banyak, angel men, oh nyatet, simple. Nah, tapi mencatatnya itu kita berikan perintah, gitu. Perintahnya seperti apa sih polanya? Monggo. Yang pertama, AI, kamu itu harus berperan sebagai siapa? Contoh, kamu adalah akuntan pribadi saya pelaku UMKM, ngerti nggih? Seperti ini. Kamu adalah akuntan. Jadi siapa dulu? Kemudian setelah jadi siapa, tugasnya apa? Saya bertugas untuk apa? Misalnya saya di sini nih sebagai Mas Awal, dipanggil Mas Awal. Mas Awal, Mas Desa suruh ngisi. Oke. Berarti tugasnya ngisi. Ngisi apa? Batasan. Nah, aturan main ngisi tentang AI. Siapa, tugasnya apa, batasannya apa. Sudah itu tok. 3 itu tok udah cukup. Kita bongkar satu persatu. Jadi siapa? AI itu diberi tugas, diberi identitas, saya itu sebagai akuntan personal. Jenengan punya asisten pribadi, punya akuntan pribadi namanya AI. Enak mboten? Tapi nek suruh jualan nggak bisa, gitu. Enak betul. Akuntan, ya. Kita fokus di situ. Kalau saya begini, kamu adalah programmer senior saya. Nah, nanti saya suruh buat aplikasi. AI diberi identitas itu agar fokus, dia tidak kemana-mana. Nah, AI itu juga bisa halu, bapak-bapak, ibu-ibu. Persa halu betul. Yeah. Bahasanya Gen Z kan halu nih. Tapi AI itu juga bisa, hallucination itu juga ada di dalam AI. Makanya kalau kita panjang sekali ngobrol sama AI, nanti kemana-mana dia, semakin jauh melebar. Lalu untuk apa dia di calling, dipanggil? Kamu adalah akuntan pribadi saya, pelaku UKM, tugas kamu, nah ini tugasnya. Tugasnya apa sekarang? Tugas kamu adalah membuat daftar transaksi di bawah, nah, hitung total modal dan seterusnya. Tolong catat transaksi saya di buku. Nah begitu, itu tugas, dibuat simpel saja. Kemudian aturan mainnya apa? Aturan mainnya kita bikin aturan main sendiri. Tolong pisahkan modal berapa, untung berapa, dan boleh dibawa pulang berapa. Beda nggih, untung sama yang boleh dibawa pulang beda. Misalnya tadi jualan risol 4.000, untung 500 nggih. Satu risolnya. Kalau laku 100, untung berapa? 50.000, betul. 50.000 itu boleh kita makan nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Kan untung nggih. Boleh betul? Boleh-boleh aja, tapi bisnisnya juga segitu. Gitu. Kalau 3.500 kali 100 tadi berapa? 350 ya. Modalnya juga 350.000 tok, nggak naik-naik. Tapi begitu untung itu ditambahkan ke modal, bagaimana ceritanya? Naik kan, kata nggih? Dari 350.000 tambah 50.000 misalnya modalnya jadi 400. 400.000 dapat berapa risol? Kulaan 3,5 tadi, 3,5an. Ya, bagi mas piro? 400.000 dibagi 3.500 suwi ya, pokoknya sak monten, tapi bertambah atau risolnya. Nah kalau risolnya bertambah, apa yang terjadi? Kemungkinan uangnya akan bertambah juga. Nah kita kan nggak mainnya wis berarti piro yuk, 50.000 yuk bayar arisan ya. Entek arisan gitu. Ngerti nggih? Dibatasi itu, kita pakai batasan modal sekian dan seterusnya. Next. Nah setelah dipisah, ini yang tantangan beratnya. Walaupun kita punya asisten pribadi namanya AI tadi, itu tetap saja harus ada kerja fisik ya. Kerja fisik orangnya.
AI ya tetap AI gitu, tidak bisa ngatur-ngatur hidup manusia. Berarti kembali lagi kepada siapa? Manusianya. Berarti sudah, kalau malam siang hari ini sudah dikasih penjelasan seperti ini kok tetap baik, nah berarti yang salah AI manusianya. Bisa dipahami ya? Nah, setelah dianalisis sama AI, dipisah-pisah, dipondok-pondok sama AI tadi itu, yuk modal segini, oke dipisahkan, kantong sendiri, untung segini, yang boleh dibawa pulang segini, kan nonton itu. Nah, yang boleh bawa pulang berapa itu terserah, tidak masalah. Cuman harus ada, kalau bisa ini diputer lagi. Kalau kita pakai metodenya teman-teman Tiongkok itu kan begitu. Modalnya bertumbuh terus diputar. Makanya kadang kalau ketemu Tiongkok yang ketoknya Cina kok gak duwe mobil, gak duwe apa ya, kan ada yang ngeten iki. Nah, dia sedang memutar uangnya gitu, sedang memutar uangnya, gak tahu sholat, dia gak sholat. Kan ngatain nggih, modal, untung, dan yang dibawa pulang berapa. Nah, kenapa kok saya pisahkan juga di situ ada bawa pulang berapa? Kadang untung itu belum tentu milik kita, betul? Misalnya sirkah atau kerjasama bisnis. Saya dengan Pak Awal atau saya dengan Pak Awal dengan Pak Ketua. Pak Ketua kasih modal Pak Awal 10 juta, diputer untung 5 juta, berarti total uangnya berapa? 15 juta. 10 juta kembalikan Pak Ketua, masih ada 5 juta. Kalau 5 juta ini dipek Pak Awal semua, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, yang 5 juta ini untung. Bisa dipahami ya? Belum selesai perjalanan uangnya. Next, nanti kalau belajar perjalanan uang di lain waktu nih, panjang. Nah, yang paling utama, kenapa kok kita harus mengontrol keluar masuk uang dengan baik? Dengan melalui pencatatan itu, kita jadi ngerti sebenarnya uang kita itu berapa sih, yang boleh kita bawa pulang berapa, yang boleh kita makan itu berapa, yang ditabung itu berapa, itu kita ngerti. Kalau nggak pernah dicatat, ya nggak ngerti. Itu baru angka misalnya 1 juta, 5 juta per hari. Bagaimana kalau transaksinya 10 juta, 20 juta per hari? Saya ngawal Urban Parfum, perso Urban Parfum gitu. Urban Parfum atau apa nih? Aromatik parfum itu saya ngawal dari bulan Februari kalau nggak salah. Itu omsetnya Masya Allah, satu toko itu di atas 2 digit ya 10 juta ke atas. Itu ngelola duit segitu banyaknya terus pripun Jowi? Kalau misalnya kita nggak pernah dari angka kecil ini, kita nggak telaten. Loh kan angka gede enak ngitungnya, nggak sama aja, cuman beda 0. Tapi kalau kita terbiasa mengelola uang dengan baik di angka-angka kecil, insya Allah nanti bertumbuhnya juga bagus dan enak. Ketemu uang besar juga enak. Pun ngeten niku. Saya semalam bagi hasil itu selisih 18.000 gara-gara nyatet salah. Enggak tahu. Kenapa 18.000? Waduh, ya harus bagi hasil terus bagaimana kan? Ya udah talangi tombol. Aduh, nggih ngoten niki lho. Bisa dipahami nggih? Next. Nah, ini kita bikin ritual baru. Di dalam keseharian panjenengan sebagai pelaku UMKM itu minimal punya kebiasaan terkait bisnis. Itu yang pertama. Kalau sisi keuangan, pagi itu ya menetapkan apa itu target ya, modalnya berapa itu harus dicatat, targetnya mau jual berapa, kemudian sepanjang hari direkam terus, dicatat, setiap kali ada transaksi catat, sorenya direkap untuk apa? Dievaluasi itu bagaimana? Yang pertama tadi uangnya bener nggak balik segini, yang kedua siapa yang kasbon, ada nggak pelanggan panjenengan yang kasbon? Alhamdulillah belum ketemu.
Oh, mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu banyak yang kasbon, kasbon piro. Nanti tak bayar pas lulus S kapan, S2, S3 gitu. Terus banyak yang kasbon, terus nanti bayar supplier berapa. Kalau kita mainan jajanan pasar itu enak kan, konsinyasi, udah disetor barangnya berapa, lumpia berapa, nasi bungkus berapa, tahu isi berapa, kan gitu, tinggal dihitung. Cuman kan nyampur semua, uangnya jadi satu, gimana? Yang setorannya Pak awal berapa ratus ribu nggak tahu, tinggal dikasih laporan, aku mau entekmu sakmene kan gitu. Tenan apa enggak? Ya. Belajar curiga. Tapi insya Allah mana semua. Tapi kalau nggak dicatat, atau minimal adanya pencatatan itu sebagai double checking ya. Untuk melakukan double cek secara fisik, secara laporan dari supplier, dan secara kita sendiri. Nah itu jauh lebih adil. Ngaten. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Oh ya. Mencoba untuk pemisahan antara pribadi dan ini ya uang. Berusaha untuk itu, tapi kadang-kadang ada misalnya ada pengeluaran yang itu harusnya dari suami, karena suami juga bukan yang tetap, yang karyawan tetap gitu ya. Jadi kadang juga pas lagi sakit beliau ya nggak ada uang gitu, seringnya akhirnya pinjam dari sini gitu. Jadi suami pinjam uang. Ya. Nggih. Pertanyaannya? Akhirnya kalau beliau juga ya nggak ada uang, dibagi beliau gitu ya. Tapi suatu saat juga saya pas kegiatan di kosong, beliau lagi ada uang ya pinjam gitu. Cuma hitungannya akhirnya kacau gitu. Pernah suatu saat saya mencoba untuk enggak ini loh mau ini gitu. Tapi lihat kasihan gitu Pak, akhirnya ya dikeluarkan gitu kan. Kacaunya di sini. Iya. Iya. Ya seperti itu. Dilema panjenengan sama seperti dilema istri saya. Tapi istri saya strict. Bi kemarin utang 200.000. Duh, lagi gajian bayar utang. Nyicil sih ya. Tapi yang penting kan dikembalikan toh. Nah, bagaimana bisa mengembalikan kalau tidak ada catatan? Berso. Oh iya. Iya. Karena nah ini mau pakai hukum apa? Mau saya kombinasi hukum kapitalis atau hukum Islam? Oke. Dua-duanya masuk. Yang pertama, kita komitmen memisahkan uang personal, uang pribadi dengan uang bisnis. Kenapa? Karena uang bisnis ini juga amanah dari Allah. Kan ngoten? Kalau uang bisnis ini tidak dikelola, berarti kita nggak amanah sama Allah. Ya pantesan segitu-gitu aja gitu loh. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika suami ini jadi fikih munakahat? Enggak apa. Bagaimana jika suami pinjam uang istri? Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi ibu suami mengembalikan. Itu kalau uang istri loh ya. Nah begitu, dikembalikan. Tapi tidak menggugurkan nafkah. Ngaten niku. Nah supaya bisa di tracking ki utangmu wis sakmene iki. Maka harus dicatat. Dan harus saklek. Kalaupun harus mengeluarkan juga harus ada pencatatannya. Ngaten niku. Ya pakai sederhananya, pakai yang tadi saya sampaikan itu, semua uang ya, uang itu kan atau amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Ditanya dari mana dan untuk apa? Bisa pun. Nah saya mintanya untuk modal bisnis. Saya kalau doakan gitu, ya Allah, nanti saya ajari doa. Minta modal bisnis, tapi tidak diputar untuk bisnis. Pripun niku? Ki piye ta wong iki jane kan ngoten niku. Kira-kira Gusti Allah kan ngoten niku. Jarene modal bisnis gak diputer nggih bisnis. Kan ngoten niku nggih. Saya campur-campur Jawa Timur
Indonesia paham nggih? Alhamdulillah. Nah, kita minta apa? Minta mobil misalnya. Minta mobil untuk bisnis juga. Dipakai untuk yang lain-lain. Pripun niku? Gak konsisten, nek digituin sama Allah tuh pripun? Gak konsisten. Makanya kalau minta sama Allah tuh didetailkan. Peruntukannya untuk apa, berapa, dan bagaimana. Ini saya kasih contoh. Ini bonus nggih. Nanti ditransfer saja bonusnya. Laptop ini Bapak-bapak Ibu. Ini saya kebetulan dapat amanah dakwah tertentu nggih. Dan pada saat itu istri saya juga. Dan pada saat itu pula laptop saya rusak. Nah, saya bilang, saya di tengah perjalanan nyari waktu mustajab kan gampang insya Allah. Pas nopo mawon? Safar, gitu. Yang kedua. Yang kedua antara adzan dan iqomah, gitu. Terus ada lagi, ini khusus WNI. Pada saat terdolimi, nah kan cuma 3 ini nggak direkam toh? Oh direkam. 1, 2, 3. Nah mencari posisi doa mustajab kan gampil, gimana? Mudah sekali. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana kita meng-create doa? Kalau saya minta sama Allah gini, ya Allah saya minta laptop yang ini, yang saya minta lebih buruk dari ini, lebih rendah serinya, lebih rendah dari ini. Tapi kalau jenengan menghendaki yang lebih baik, ya enggak apa-apa, saya bilang gitu. Itu di tengah perjalanan saya minta doa gitu. Doa begitu terus sama Allah. Kenapa? Karena istri saya sudah dapat amanah ini dan saya juga iya, dan sekarang laptopnya nggak ada. Dan saya nggak mau utang. Saya nggak mau utang. Dah, selesai. Sepanjang jalan doa. Dikabulkan sama Allah paginya sesuai dengan apa yang saya minta. Plek. Sorenya dikasih Allah yang lebih. Jadi saya punya dua ini, satu seri, itu satunya dibeli Mas Diki. Artinya apa? Ketika minta sama Allah itu didetailkan. Untuk apa itu didetailkan. Kalau Kiai kalau kata Gus saya itu kurang ngoten niku. Lah pripun Gus? Karo dipaksa. Gusti Allah karo dipaksa, donga dipaksa. Nggih ngoten iki, itu tipsnya. Termasuk ketika minta doa, minta modal bisnis, modal uang atau dan lain sebagainya. Ya Allah ini buat bayar utang, ya untuk bayar utang. Ya Allah ini untuk bayar sekolah, ya udah untuk bayar sekolah. Nah karena manusia kan, Indonesia pula kan sukanya ngakalin. Ya Allah nyun ini untuk bayar utang dan yang lain-lain ya. Yang lain-lain nggak disebutin. Itu kadang-kadang yang bingungi. Oke, ngeten nggih. Ini ritual baru, nanti dulu Mas. Ritual finansial baru panjenengan. Pertama pagi itu harus mencatat, harus mempersiapkan baseline-nya dulu. Angka dasarnya itu berapa, modal berapa, kemudian target berapa, kemungkinan untung berapa, yang dijual apa saja. Sepanjang hari nyatet, kemudian sorenya muhasabah. Udah itu toh. 3 itu. Rekapnya malam. Tapi malam itu lebih baik untuk tidur. Ya wes sesuk wae ya bubar. Ritualnya bubar. Nggih sonten. Tapi kalau misalnya malam ya enggak apa-apa. Diselesaikan secepat mungkin. Kenapa kalau kita menunda besok-besok gitu nggih? Kan biasanya kita sering menunda nggih. Nggih mboten? Sebenarnya nggak usah dijawab iya, itu sudah ketahuan. Menunda itu bukan malah membuat kita ringan, tapi malah membuat kita berat. Contoh yang paling sering itu kan sholat. Nah sholat duhur niku jam pinten? Jam 12 kurang. Somun adzan gitu. Tapi begitu kita nunda sik kose sampai 2:30. Duh, 2:30 telat, gak bakal ditompo Gusti Allah, akhirnya gak sholat.
Akhirnya begitu. Turun penundaan itu seperti itu. Jadi kalau bisa jangan ditunda. Termasuk bayar utang. Kecuali kalau nggak ada bener, jangan bayar utang dengan utang yang lain, nah ya podo wae. Nah kalau misalnya punya utang terus kemudian nggak punya uang untuk membayar, disampaikan dengan baik, kan ngatain itu. Lagi nggak punya uang ya, besok aja boleh nggak? Boleh. Cicil boleh nggak? Boleh. Piro 2.000, cicil 2.000. Yang penting kan tembungin, kalau bahasa Jawa kan begitu ya. Nah kebiasaan orang kalau punya utang itu bukan nembung tapi menghindar. Ini saya juga sedang menangani satu kasus besok Senin insya Allah. Tapi bukan bab hutang piutang, tapi bab amanah mengelola dana. Ngerti nggih? Oke, sekarang kita coba tes HP panjenengan. Duh, sangat gini. Panjenengan pakai Gemini monggo, pakai ChatGPT monggo. Yang belum ada silahkan pilih. Gemini boleh, ChatGPT boleh, Mas dibantu. Gemini AI ya. Atau mau pakai yang lainnya? Yang gratis saja. Tapi untuk ngeprom sudah bisa ya? Prom, cara ngeprom tadi sudah bisa ya? Oke, nanti sambil jenengan download, kita cek lagi yang ini. Buka weh, ChatGPT. ChatGPT. Saya tak minum dulu ya. Tak minum dulu. Oh ini aja dulu. Oke, ini aja dulu. Ini yang saya bagikan ke panjenengan. Ya. Oke. Ini ada di file yang saya bagikan ke panjenengan biar tidak kelamaan ngetik. Nah, ngaten niku. Kita bahas tentang penugasan AI. Ini promnya ya? Nggih, promnya. Panjenengan cukup tulis ini aja, di copy paste. Kalau sudah ada filenya kan tinggal copy paste. Yang pertama apa? Coba kita konfirmasi pemahaman. Yang pertama apa? Sebagai apa? AI itu sebagai apa? Kan ngeten, berperan sebagai siapa? Yang kedua tugasnya apa? Yang ketiga batasannya apa? Kan ngeten nggih? Yang pertama sebagai apa? Tugasnya apa? Kemudian batasannya apa? Udah gitu toh, 3 itu toh. Sebagai siapa nih? Kamu adalah akuntan pribadi saya, pelaku UMKM. Tugas kamu dari daftar transaksi di bawah, nah berarti jenengan nanti akan ngirim transaksi. Hitung total modal yang harus saya simpan lagi, total untung bersih, dan berapa aman dibawa pulang. Nah, simple. Aturannya, constraint-nya 3 baris, modal untung bawa pulang. Oke, kesusahan nggih? Kita simple, kita simplifikasi dulu, nun sewu.
Panjenengan fokus di sini. Oke. Kamu adalah akuntan pribadi saya. Dah itu aja. Kamu adalah akuntan pribadi saya dan catat apa yang saya kirim. Ngoten mohon. Kamu adalah akuntan pribadi saya dan catat apa yang saya kirim. Lebih simpel lagi, kita kembangkan. Tulis nang tuh mati. Mati. Ada transisi. Oh, terus kamu berperan sebagai apa? Ya, ini saya tulis ulang. Kamu adalah akuntan pribadi saya, titik. Catat yang saya kirim. Nah, gedein mas. Fontnya. Nah, seret 36. Saya kirim. Ketinggal nggih? Catat yang saya kirim. Oke? Ini dicatat dulu. Sampun? Nah, akuntan nggih. Akuntan orang yang mencatat kontan. Nota. Oke? Dikirim, send, tek. Pakai ChatGPT mu, kopinya ke ChatGPT. Sudah? Sudah direspon? Responnya bagaimana? Oke, gitu. Nah, sekarang ketika sudah direspon, jenengan catat. Beli cabe 3 kilo harga 10.000. Regane pinten tak niki? 3 kilo harga ya, harga 1 kilonya 10.000. Itu benar atau salah saya nggak tahu loh. Oh, seket. Berarti aku ngimpi ngomongnya. Ya, 50.000. Ampun. Jangan desain dulu. Titik. Laku terjual 2 kilo seharga F. Nah, F-nya berapa kilo? Ya. 1 kilonya berapa? Kalau sekilo 50.000, 3 kilo pinten? 150. Laku 2 kilo. 2 kilo seharga piro ya? 70.000 per kilo. Nah. Ya. Laku 70.000 per kilo. Ampun? Kirim. Nah, berarti salah jual itu tadi. Oh iya, baru laku 2 kilo, betul. Baru laku 2 kilo. Coba ditanya, kan baru laku 2 kilo ditanya. Saya harus harus jual berapa per kilonya biar dapat untung. Kan masih ada 1 kilo, nggih? Biar dapat untung. Nggih, gitu aja. Sen. Sederhana.
itu bapak ibu kita bingung. Artinya Anda masih kurang 10.000 untuk balik modal. Karena masih ada 1 kilo tersisa, maka jika dijual 10.000 Anda ikhlas, tidak untung. Jika dijual di atas 10.000 Anda mulai untung. Contoh, jual 20.000 untuk 10.000, jual 50.000 untuk 40.000, jual 70.000 harga sama sepertinya, total penjualan 210.000 sehingga untung 60.000. Jadi harga minimal untung adalah lebih dari 10.000 untuk sisa 1 kilogram. Jika Anda ingin mempertahankan Tuh banget deh. Anu deh jawaban EA-nya panjang. maka komitmen total Oke. 1 kilo terakhir saya jual 100.000. Tolong direkap. Nah, ngaten iki. Berarti untungnya 50.000. Gas-gasan. Ya. Nah, sudah. Tadi itu lalu saya jual per kilonya 70.000. Laku 2 kilo. Rekap. Nah, ngeten iki tok. Set. Wah. Langsung ketemu. Ini kalau pakai software saya bisa belasan juta per bulan. Persediaan stok awal 3 kilo, terjual 2 kilo, stok sisa 1 kilo, betul? Yang tadi itu keuntungannya berapa? Pembelian cabai 150.000, penjualan 140.000. Nah, ini ketemu semua. Laba kotor realisasi 40%, persediaan akhir 1 kilogram. Kalau misalnya saya jual 50.000 untung betul? Yang terakhir 1 kilogram terakhir itu saya jual 50.000 untung enggak? Untung. Iya. Ya betul. Berarti untung saya berapa kalau misalnya saya jual 50.000? 40.000. Gitu ge. Makanya kalau misalnya jualan cabe gitu, misalnya jualan cabe wis karek 1 kilo tak dol grosir weh karena tadi. Nah itu sebenarnya yang grosir itu udah ambil untung duluan. Ngaten niku. Biar apa? Untungnya kalau kecil kan untung uangnya cepat muter. Nah ketika uangnya cepat muter bisa untuk kulaan lagi. Kalau kita nahan uang itu di angka besar terus, ya uangnya mandek. Nah gitu. Kalau uangnya mandek, tanda bisnis nggak sehat. Bisa dipahami ya? Oke, sudah? Berapa modal, berapa uang saya semuanya? Gitu. Tanyain AI. Berapa uang saya semuanya? 190. Oke. 190 nggih. Wis ngono wae. Nah, sekarang saya kulaan bayam 7.500. Satu ikat 7.500, beli 3 ikat. Ini saya iket-iketan ngaten niku nggih sinau rumiyin. Benak keliru bayam 1 kilo gak ono. Bayam berapa tadi? 1 ikat 1.500. Beli 15 ikat. 15 ikat. Nggih. Wah. Gaya rada gaya. Duitnya oke, 190. Cabai sudah ya. Lele sekilo pinten Bu? 25 napa 26? Pasti pinten?
Malah nyang-nyangan. 26 ya. Lele 26 beli kira-kira 7 kilo saja. Uangnya cukup nggak itu? Catat, uang saya cukup apa enggak? Ya, gitu. Kirim. Catat, koma, uang saya cukup atau tidak? Tidak cukup. Nanti dikasih saran apa sama dia? Bingung buatan? Tapi enggak gerambiang. Enggak bingung tapi enggak. Bisa dipahami ya? Mau ke payu pira? 50.000. Sekarang. Oke. Lele tadi berapa? 26.000 beli berapa tadi? Beli 7 kilo. Nah, pagi ini beli bayam 15 ikat at 1.500. Oke, dan lele 7 kg at-nya berapa? 26.000. Catat pembelian saya cukup gak uangnya? Catatan pembelian Anda hari ini, bayam 15 ikat 1.500, total 22.000. Lele 7 kg 26.000, total 182.000. Ya, total pembelian hari ini 204. Saldo kas terakhir 190, berarti saldo kas setelah pembelian itu kurang 14.000. Ya, Anda kurang 14.000. Terus bingung, kita mau beli apa nih biar pas uangnya? Tanya aja. Ngeten mon, enaknya beli apa biar pas? Enggak, kan kurang 14.500 dan kita komitmen nggak mau utang, betul? Enaknya beli apa biar pas? Nah, ketemu. Masih kurang. Tidak ada kombinasi yang tepat. Diatur-atur ngaten niku. Kurang 4.000. Biar enggak utang dan seterusnya. Oke. Itu kita baru uji coba yang pertama nggih. Sampun sakit semua? Saya khawatir kalau ada yang nggak bisa. Oke. Uji coba pertama clear? Oke. Sekarang itu dihapus. New chat. Yes. Nah ini kita buka lagi. Tulis seperti di awal. Kamu adalah akuntan pribadi saya. Ngaten niku nggih. Akuntan pribadi saya. Monggo.
PR-nya yang hari Senin, monggo. Cuman jenengan nggak usah nyatet lagi sekarang. Kita manfaatkan fitur yang lebih canggih. Fiturnya apa? Di situ ada tombol mikrofon. Ada tombol mikrofon nggak? Nah, itu dipencet. Ini yang tadi tak kirim dulu ya, kamu ada lakukan pribadi saya. Nggih, nah, dikirim dulu. Terus mikrofonnya bawa mana? Ya, ini kan ada mikrofon tinggi. Dictate nih. Sambil dipencet terus jenengan baca ini. Yang baca ini. Baca Senin ini. Ketinggal nggih? Bacanya gini, Senin bayam 5 ikat 15.000 modal 10.000, cabai rawit 1 kg 40.000 modal 30.000 dan seterusnya. Ya, pakai note. Jenengan ngendika mawon. Bingung nggak? Kalau tadi kan ngetik ya. Ngetik kesuwen. Nah, sekarang bilang aja. Ketinggal tuh? Bisa kan kalau ya. Yang Senin saja. Monggo. Kalau saya ke depan ya. Boleh. Ada mas ya, oh, ini yang ini kok tadi saya tekan izinkan hanya 1 kali kan, kok keluar ini kembalikannya langsung. Ulang lagi. Oh, nanti keluar ini langsung. Langsung. Mana tadi? Sampun? Bisa? Nah, lebih mudah toh? Wah, aku ngetik tulisanku elek. Jempolnya ngomong. Ini kalau saya bunyi nanti masuk suara saya masuk ke jenengan. Oke? Bisa nggih? Bayangkan kalau itu jenengan lakukan setiap pagi daripada ngunyel-ngunyel anak itu. Voice note ke koncone gitu, lebih baik voice note sama AI ditulis. Kan jenengan ngunyel-ngunyel anaknya pakai voice note di AI nanti juga ditulis. Rekaman unyel-unyel. Bayam 5 ikat ya, lebih mudah lagi. Jadi seperti itulah teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita. Jadi paham ya? Itu baru proses input. Nah, pertanyaannya, hal ini tidak akan menjadi sesuatu yang baik kagem panjenengan kalau hanya dilakukan sekali. Maka saya minta seminggu ke depan, hari ini itu hari apa? Sabtu ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jenengan nyatet terus setiap hari di chat yang sama. Nah, caranya begini. Yang tadi chat jenengan buka itu mana tadi? Nah, ini langsung di pojokan ini, Bu. Nun sewu. Disematkan, nggih. Disematkan riyen. Anpin ya ini. Nggih, sematkan. Sematkan kipin ya. Nah, nanti setiap hari jenengan cukup buka ini. Cukup buka ini yang disematkan tadi. Nggak perlu buka yang lain-lain. Nggak perlu buka chat baru dan lain sebagainya. Cukup buka yang disematkan itu tok. Pawangnya di sana, jadi
Kacau. Nggih, jenengan cukup buka yang ini. Nah, ini bisa diganti. Kita ganti bareng-bareng yuk namanya. Misalnya namanya kita rename, ganti nama. Monggo diganti. Asisten akuntan pribadi. Ya. Akuntan pribadi. Nah, wis. Mati meneh. Rename atau ganti nama gitu. Jadi nanti setiap pagi jangan cukup buka ini. Tek apa nih? Karena kita kan orang yang terlalu banyak alasan untuk mencatat. Entah pulpennya hilang, kertasnya habis dan lain sebagainya. Nah, ini disiapkan alat untuk pin. Karena akan ada pertanyaan, catatannya hilang ya, makanya disiapkan ini, sematkan. Oke? Sudah di rename dan disematkan? Dalam? Oh dikirim, habis direkam terus di-send. Nggih. Sekarang gini dulu ya. Ya, ini dulu. Dipin, terus kemudian di rename. Diganti nama, dipin dulu. Nih, chatnya tadi misalnya new chat begini. Nah, ini new chat ini dipin dulu, pin sama rename. Ganti nama, rename. Bisa? Sakit? Nanti. Oke. Sekarang yang lebih menantang lagi setelah rename, yang sudah di rename siapa? Sampun nggih. Sampun rename, sampun pin. Maka sekarang kita bermain yang lebih menantang lagi. Karena tadi jenengan baru mencatat Senin toh. Nah, sekarang jenengan catat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini semuanya jenengan catat. Monggo. Di chat yang sama ya, jangan di mana-mana. Senin tadi udah? Sudah, Pak, ternyata udah saya sematkan. Oke. Senin sampun nggih? Oke, sekarang Selasa. Selasa dan Rabu. Nah, ini aja. Selasa dan Rabu. Oh, enggak kelihatan kah? Ini kacamatanya kacamata baca, Pak. Bayang namanya. Sampun? Mau saya kasih yang lebih praktis lagi nggak? Boleh, kalau ada yang lebih Mau? praktis. Ini berarti cancel ya? Yang ini cancel. Kan pelajarannya yang pertama nyatet ya. Pertama nyatet, yang kedua apa? Juga sama AI. Yang ketiga mau nggak? Oke, kalau mau yang ketiga jenengan foto mawon. Di foto mawon ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, yang di foto yang ini aja nih. Ini jenengan foto. Yang ini jangan. Ya, ke kamera. Kamera aja.
Tapi yang ini saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dipotong. Jadi ini bisa diaplikasikan ketika dengan belanja di apa? Indogrosir. Nah, kita ada. Jadi belum cuma satu kali. Oke, sudah dipotong satu? Belum, oke. Oh enggak, yang kiri aja, jangan semuanya. Nanti kalau semuanya kacau. Jangan foto saya ya. Sabun? Kalau sabun mau saya tambahin harinya. Harinya mau saya tambahin. Oke. Sudah? Tambah hari. Sabun? Oke. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah. Sekarang ini Jumat, Sabtu, Minggu, pas ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabun? Iya, cuma satu minggu dia ini. Saya sembunyikan tadi. Biar gerak ke sana kemari. Sengaja. Sabun? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah semua ya? Ini ada yang belum, Pak. Kalau sudah difoto, terus sekarang ini dipencet yang ini. Pencet tanda plus. Plus. Ya. Sudah. Sebentar, saya yang belum. Oke. Mau foto WA saya enggak? Mau foto WA saya enggak? Tuh ada. Promo. Oke, sekarang yang difoto tadi ini dipencet. Nah, tetap dibuka yang disematkan. Udah. Oh ya. Nah, terus di sini. Oh, tadi udah ya? Udah di sini semua. Oh ya, wes. Berarti tinggal send. Tinggal kirim. Ya. Suruh nyatat. Catat yang rapi. Galak, juragan kan gitu. Oke. Nah, ini kata kuncinya nanti di sini. Sebentar, nih karyawan saya baru kerja.
sudah itu sudah muncul semua ini. Bingung betul, betul. Sementara belum. Nanti kalau prakteknya besok. Nah, pokoknya harus praktek ya. Nanti dimonitor sama Pak Awal. Udah muncul nih. Hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, hari Kamis apa, hari Jumat apa, Sabtu, Minggu. Wah lama pas sudah dicatat ini loh ngapa tahu nah ini strateginya. Karena tadi disampaikan ada strategi ya, bisnis market, bisnis strategis. Ya saya harus memberikan bisnis strategis ke panjenengan. Untuk apa sih 1 minggu catatan ini kok direkap? Kalau enggak ada rekapan, saya tanya ke jenengan. Misalnya jenengan jualan risol, tahu isi dan lain sebagainya. Dagangan mana yang paling memberikan untung? Paling cepat perputarannya. Belum tentu. Oh iya. Belum tentu. Yang memberikan untung paling besar itu siapa? Apa? Yang paling laku di hari Kamis itu apa? Misalnya sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu nih. Besok saya harus kulaan apa? Itu kalau kita nggak data driven, tidak berbasis data, maka ya nggak ngerti. Makanya apa? Makanya setiap kali kita kulaan bingung, kan ngerti? Sesuk aku dolan opo kita oke apa nih? Oke risol sing ternyata yang paling lemper. Nek risol tak payoni gak enak tonggone kan ngoten niku. Nggih betul. Nah, maka perlu data ini loh. Supaya kita punya acuan. Bisa dipahami? Nah, sekarang karena data itu sudah masuk semua, jenengan boleh tanya sama karyawannya dengan Gus. Karyawan terus ora karyawan. Tanya sama karyawan jenengan. Yang paling memberikan untung saya ini produk apa? Saya bantu tulis. Yang paling ngerti ya? Yang paling kasih saya untung banyak di minggu ini produk apa loh? Yang paling kasih saya untung banyak di minggu ini produk apa? Kan begitu? Kita kasih minta dia, pinter nggak? Tuh, total apa? Cabai rawit, wortel, kentang, bawang merah, tomat, bayam. Muncul semua datanya. Berarti kalau jenengan kemudian menghilangkan cabai rawit gak sah gitu kan. Ketoke sing lagi payu kentang. Minggu kemarin enggak, kentang urutan berapa? Satu, dua, tiga. Urutan ketiga. Saya bukan kedua, Pak. Nah, gitu berarti. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang mau tanya. Kalau sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu ya? Besok minggu depan. Nah, ini minggu depan saya kuliah apa saja? Saran kulakan minggu depan cabai rawit lebih dari 1 kg dari biasanya, bawang merah lebih dari 1 kg, wortel tetap atau tambah 1 kg jika modal masih ada. Enak kan? Tadi setelah ini saya ulang lagi ya, yang paling kasih saya untung banyak di minggu ini produk apa? Cabai rawit, wortel, kentang, bawang merah, tomat, bayam. Betul? Oke.
produk paling menguntungkan. Nah ini. Nah terus nanti begini. Ini loh, kenapa kok ada cabai rawit nih? Cabai rawit adalah penyumbang laba terbesar, walaupun modalnya cukup besar, margin dan nilai penjualannya juga tinggi. Persa ya? Jadi labanya itu loh. Selain labanya gede, perputarannya tinggi. Nah, banyak orangnya nyari. Ngaten, persa ya? Jadi nggak mesti laba tinggi tapi perputarannya rendah, ya dia nggak nguntungin. Maka kalau nggak nguntungin nggak apa-apa, di-cut itu nggak apa-apa kalau dalam bisnis. Nggak usah dodolan 3 Mbak Teni. Duh, ini mana itu penyakit. Jadi paham ya? Karena kita itu bisnis tujuannya untuk nyari untung. Nah terus karena saya bingung, nah besok minggu depan saya pula apa aja ya. Berdasarkan data penjualan dan laba minggu ini, saya akan menyarankan pulakan berdasarkan keuntungan dan permintaan. Nah ini kalau datanya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Itu baru 1 minggu. Kalau 1 bulan beda lagi, 1 semester beda lagi, 1 triwulan beda lagi, 1 semester beda lagi, 1 tahun beda lagi. Nanti semakin banyak data semakin bagus. Maka kalau misalnya kita mau create ngajari AI itu datanya dibanyakin. Beda dengan data cuma 1, kan tadi kita harian ya. 1 hari, terus kemudian nanti lanjut ke 2 hari, seminggu. Seminggu itu datanya lebih bagus daripada data 1 hari. 1 bulan lebih bagus daripada 1 minggu. Nah, permasalahannya itu konsistensi untuk ngisi data itu. Tapi begitu panjenengan itu bisa melakukan itu, membuat ritual pagi yang tadi saya sampaikan, ritual bisnis tadi, ketemu kayak gini nih. Besok pulaan apa? Gak usah mikir. Tolong nanti di next step kita bikin setiap hari harus ada rekomendasi dari AI tanpa saya harus bilang keluar. Ngerti nih? Tolong setiap jam 5 pagi setelah subuh kirim saya rekomendasi saya beli apa. Nah, nanti keluar. Yang mana? Nih. Besok minggu depan saya kulak apa gitu. Besok minggu depan. Nah. Karena dia melihat minggu ya, dari minggu. Hari Minggu depan berarti saya kulaan cabai rawit tapi stoknya dinaikin 20-30%. Nah, ngerti niku. Bisa dipahami? Bingung sih. Semakin membingungkan. Atau apalagi? Yang paling merugikan nih, bisa ini. Kita cek lagi ya. Produk yang paling bikin rugi di minggu ini apa? Tadi kan untung. Berarti kalau rugi, kenapa kita butuh data rugi? Ya, biar nggak boncos. Biar nggak boncos. Nama nih, tomat 10%, bayam 11,8, kentang 12,4. Ini di peringkat yang paling bikin rugi. Oh, tidak ada produk yang merugi, tapi kontribusi keuntungannya sedipahami. Ya, kata nih, selamat membuka toko. Selamat jualan. Oke. Ini slide-nya saya masih 2-nya, tapi nggak apa. Nah, yang kita lakukan tadi hari 1, 2, 3, 4 itu adalah membuat peta. Bapak-bapak ini. Peta jalan apa? Peta bisnis tepatnya gitu. Jadi kita ngerti bisnis kita tuh harus ngapain,
hari ini. Jadi nggak gambar, nggak gerambian, tapi ngerti. Nah, ngerti itu tanda serius kan ya. Maka kalau serius itu enak. Pertanggungjawabannya sama Allah juga enak. Membaca pola tanpa perlu analis. Jenengan sudah punya akuntan dan analis sendiri, nggak perlu hire saya, nggak perlu hire Pak Awal. Tolong dianalisis keuangan saya, sudah ada yang kerjain ya saja gitu. Dan itu harganya mahal sekali sebenarnya. Kemudian apalagi ini? Rencana belanja tinggalkan feeling ya. Tinggalkan perasaan. Pokoknya feelingku masuk gitu. Jualan resource cocok kan gitu gitu. Itu butuh apa namanya, kontemplasi sehari penuh. Besok ada doan apa, dan sekarang nggak perlu feelingnya, tapi pakai data. Loh, saya kan punya intuisi bisnis. Nah, ini pernyataan yang kurang tepat. Intuisi itu juga dibangun dari data. Gini, Allah itu menciptakan manusia dimulai dengan data bersama. Di saat Allah menciptakan semua makhluk dan diciptakan oleh Allah itu manusia pertama sih kan? Nabi Adam alaihissalam. Allah kasih ujian ke para malaikat. Kan protes malaikat. Kok datanya tak Adam? Saya kita akan ada. Kau nyebut gila besar. Malaikat bisa nggak nyebutin benda-benda ini? Tidak bisa. Yang bisa siapa? Dan kenapa Nabi Adam bisa? Karena diinput dari Allah, dikasih maklumat sama Allah, sehingga Nabi Adam ngerti ini meja, ini pohon, ini unta dan sebagainya. Makanya nggak ngerti. Berarti data itu penting kan? Penting banget. Nah, feeling atau intuisi itu data yang berulang-ulang terekam dalam keseharian kita, sehingga kita mau kemana pun ya intuisinya begitu. Misalnya kita tahu kamar mandi. Kalau misalnya saya baru pertama kali kesini nggak ngerti kamar mandi di mana kan gitu. Mau ke belakang mesti tanya dulu. Nah, tanya itu data. Kamar mandi di sana lagi. Begitu nanti saya datang kedua, terus mau ada hajat, langsung ke sana. Apakah feeling? Tidak. Dari intuisi. Bisa dipahami ya? Nah, itu antara intuisi, feeling, dan fakta. Nah, yang paling penting sekarang, dari tadi kan ngomongin keuntungan. Bisa nggak kita sederhanakan dengan menambahkan persentase dari keuntungan itu untuk saving umroh misalnya? Boleh nggak? Boleh. Cuman lagi-lagi komitmen kita terhadap data yang diberikan AI itu kita ikut apa enggak kan? Saran yang diberikan AI itu kita disiplin untuk ikut apa enggak? Dan kunci dari pertemuan ini adalah disiplin eksekusi. Begitu ya? Disiplin eksekusi. Kalau enggak disiplin, ya sama saja. Disiplin eksekusi. Cukup? Ada yang mau didiskusikan? Enggak ada? Oh, ada loading. Mana yang loading dan harus dipercepat loadingnya? Monggo. Nggih. Ya, daripada jenengan nanti bingung kan, nyari Mas Awal ya, Mas Awal sibuk ya gak merah. Jenengan boleh, saya kebetulan buatkan grup buat teman-teman pecinta AI. Pecinta AI. Nah, ini di-scan, silakan join.
boleh join, boleh enggak bebas, dan di sana tidak ada bayaran apapun, murni untuk ngerjain AI. Tapi ada promo dua ya. Karena kalau saya jualan di masjid kan nggak boleh aneh. Monggo. Ini nanti gabung dengan teman-teman yang juga senang mainan AI. Ada Pak Awal juga di sana. Barusan saya buat tadi pagi karena saya berpikir ini harus dibikinin. Kalau enggak nanti bingung mau tanya lagi bagaimana. Kemudian insya Allah materi dari saya yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi panjenengan dan saya. Dan mohon maaf bila tidak bisa membersamai sangat lama. Sebenarnya ini saya mintanya kemarin itu agak lama Mas, soalnya karena workshop itu jam 8 ya Mas mulainya. Oh jam 8 ya pun saya mampatkan. Semoga ilmunya bisa menyenangkan terapkan dan bisa di-share juga ke yang lain supaya yang lain juga dapat keberkahan. Dan itu nggak akan rugi kok, ilmu itu tidak akan rugi untuk dibagi, bahkan mendatangkan kebaikan. Saya rasa saya cukupkan Bapak Ketua. Saya berpergian dan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum selesai berarti. Oke. Mengenai keuntungan itu sebaiknya kita berapa persen? Oke. Ambil keuntungan. Iya. Sabut, ini kemauan. Pakai cara kapitalis atau cara Islam?